Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas robotika dengan judul Inverse Kinematic. Sebelum itu, kami dari kelompok 9 beranggotakan Minatul Afifah Nusantara dengan NIM 2110951003, lalu di Lawedia dengan NIM 2110952032, dan yang terakhir Septa Rini Saufa dengan NIM 2110953003. Nah, untuk materi yang pertama yaitu inverse kinematic. Inverse kinematic adalah metode dalam robotika yang digunakan untuk menentukan variabel join pada robot dengan atau manipulator agar n efektor dapat mencapai posisi yang diinginkan. Metode ini merupakan kebalikan dari forward kinematic yang menghitung posisi n efektor berdasarkan variabel join yang diketahui. Metode ini sering digunakan untuk menghitung sudut-sudut join pada robot dengan beberapa derajat kebebasan. Dalam beberapa kasus, inverse kinematic digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan non-linear seperti pada robot manipulator dengan 6 derajat kebebasan. Selanjutnya, dalam inverse kinematic ini kita mempunyai beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan geometrik. Pendekatan geometrik merupakan analisis geometris untuk menentukan posisi senti berdasarkan hubungan geometris antara bagian-bagian manipulator. Pendekatan geometrik biasa digunakan untuk robot dengan jumlah derajat kebebasan yang sedikit. Pendekatan ini didasarkan pada pencarian jumlah hubungan geometris yang mencakupi dari koordinat posisi n efektor robot. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan analitik. Pendekatan analitik menggunakan persamaan matematis untuk menyelesaikan posisi senti secara langsung. Pendekatan analitik biasanya hanya bisa digunakan pada robot yang memiliki join sama dengan atau kurang dari 4. Pendekatan analitik akan sulit untuk memberikan solusi jika derajat polinomial dari persamaannya lebih tinggi dari itu. Selanjutnya ada pendekatan numerik. Pendekatan numerik menggunakan algoritma iteratif seperti metode Jacobian untuk menghitung posisi senti. Berbeda dengan solusi analitik, pendekatan ini tidak bergantung pada jenis robot tertentu, sehingga bisa diterapkan pada berbagai struktur kinematik bahkan yang memiliki join lebih dari 4. Metode numerik memiliki beberapa jenis yang umum digunakan yaitu yang pertama yaitu metode Newton-Raphson. Metode ini menggunakan teknik pencarian angka untuk menentukan solusi kinematik inverse. Algoritma ini iteratif dan memerlukan perhitungan turunan dari fungsi yang digunakan. Prosesnya dimulai dengan tebakan awal, kemudian menggunakan turunan untuk memperkirakan solusi secara iteratif hingga mencapai konvergensi. Kelebihan dari metode ini adalah cepat dalam konvergensi untuk masalah yang diformulasikan dengan baik. Namun, metode ini bisa gagal jika tebakan awal tidak cukup dekat dengan solusi sebenarnya atau jika fungsi turunan sulit dihitung secara akurat. Selanjutnya itu metode Jacobian inverse. Metode ini memanfaatkan matriks Jacobian dari robot untuk memperkirakan perubahan pada variabel senti berdasarkan perubahan pada posisi n efektor. Metode ini digunakan dengan menghitung pseudo inverse dari matriks Jacobian untuk menentukan perubahan kecil pada variabel senti yang digunakan untuk mengurangi error posisi n efektor. Kelebihan dari metode ini lebih efektif untuk robot yang memiliki banyak derajat kebebasan. Namun metode ini bisa tidak stabil jika Jacobian tidak terdefinisi atau dekat dengan singularitas. Selanjutnya yaitu metode pseudo inverse dari Jacobian. Metode pseudo inverse dari Jacobian merupakan variasi dari metode Jacobian inverse yang menggunakan pseudo inverse untuk menangani situasi di mana Jacobian tidak terdefinisi atau dekat dengan singularitas. Melibatkan perhitungan
pseudo inverse, kemudian untuk memperkirakan perubahan pada variabel tadi. Metode ini dapat mengatasi masalah singularitas yang sering terjadi dalam metode Jacobian inverse, namun masih bisa mengalami masalah stabilitas dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada pendekatan aljabar. Pendekatan ini melibatkan solusi analitis dari persamaan aljabar yang diperoleh dari persamaan kinematik dengan menyusun dan menyelesaikan sistem persamaan aljabar untuk mendapatkan solusi. Pendekatan ini dapat memberikan solusi yang tepat dan umumnya lebih cepat dibandingkan metode iteratif. Namun metode ini tidak fleksibel dan sulit diterapkan pada robot dengan konfigurasi kompleks. Untuk materi trailing planar alam akan dijelaskan oleh Minatul Afifah. Pada Minatul Afifah dipersilakan. Jadi materi selanjutnya adalah bagaimana penggunaan inverse kinematik pada beberapa jenis robot manipulator. Jadi contoh yang pertama adalah Tri-link planar arm. Jadi bentuk dari Tri-link planar arm itu adalah seperti pada gambar di sisi kanan. Kemudian hubungan antara sudut-sudut dan variabel dengan tujuan akhir mencapai posisi n efektor itu adalah penjumlahan dari setiap sudutnya, yaitu θ1 tambah θ2 tambah θ3. Dengan memperhatikan PWX dan PWY dari titik W. Maka untuk X, PWX sama dengan PX dikurang A3 dikali cos posisi n efektor sama dengan A1 dikali C1 tambah A1 dikali C12. Kemudian untuk PWY sama dengan PY dikurang A3 sin posisi n efektor sama dengan A1 dikali S1 ditambah A1 dikali S12. Langkah selanjutnya adalah kuadratkan dan jumlahkan persamaan-persamaan sehingga diperoleh P kuadrat WX tambah P kuadrat WY sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 C2. Maka didapatkan C2 sama dengan P kuadrat WX tambah P kuadrat WY dikurang A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat per 2A1 A2. Dengan C2 lebih sama dari min 1 dan kurang sama dari 1. Maka S2 sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang C2 kuadrat. Sehingga didapatkan rumus untuk θ2 sebagai berikut, yaitu θ2 sama dengan A tan 2 S2, C2. Sehingga persamaan S1 menjadi A1 tambah A2 C2 dikali PWY dikurang A2 S2 PWX per P kuadrat WX tambah P kuadrat WY. Sama dengan A1 tambah A2 C2 dikali PWY ditambah A2 S2 PWX per P kuadrat WX tambah P kuadrat WY. Melalui persamaan yang di atas didapatkan bahwa θ1 sama dengan A tan 2 S1, C1. Dengan persamaan pertama tadi didapatkan bahwa θ3 sama dengan posisi n efektor dikurang θ1 dikurang θ2. Untuk robot manipulator selanjutnya adalah robot yang berjenis spherical wrist. Robot manipulator dengan spherical wrist adalah jenis robot manipulator yang memiliki pergelangan tangan bundar yang terdiri dari 2 atau 3 sendi putar, memungkinkan robot untuk mengarahkan bagian atau peralatan dengan lebih akurat dan fleksibel ke lokasi kerja. Untuk gambar manipulatornya seperti yang ada pada layar. Langkah-langkah kinematika inverse yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung posisi pergelangan tangan atau PW, Q1, Q2, Q3. Kemudian langkah kedua, menyelesaikan kinematika inverse pada Q1, Q2, Q3. Lalu hitung R03, Q1, Q2, Q3.
Selanjutnya, menghitung R36. Theta 1, theta 5, theta 6 sama dengan R03 transform dikali R. Selanjutnya, selesaikan inverse kinematika untuk orientasi theta 4, theta 5, dan theta 6. Berdasarkan pemisahan kinematik ini, kita dapat menyelesaikan kinematika inverse untuk lengan secara terpisah dari kinematika inverse tangan bola. Selanjutnya, materi tentang spherical arm akan dijelaskan oleh Septa Renisa Ulfa. Pada Septa, silakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai spherical arm, di mana robot spherical arm ini juga dikenal sebagai robot dengan bola, yang merupakan sebuah jenis robot manipulator yang memiliki ruang gerak yang mirip dengan bola. Robot spherical arm ini memiliki beberapa kode seperti kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang terbatas dan memiliki jangkauan yang luas. Lalu menemukan posisi PW pada posisi PW dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana caranya yaitu A01 pangkat min 1 dikali D03 sama dengan A12 dikali A23, sehingga didapatkan hasil PW1 yaitu P1W sama dengan PWX CX tambah PWX X1. Lalu maksudnya itu min PW, dan yang di bawah yaitu min PWX C1 ditambah PWX S1 sama dengan didapat matrik 1 kali 3, di mana D3S2 min D3S2 dan D2 berdasarkan nilai theta 2, theta 3 dihasilkan persamaan T sama dengan dan theta 1 dibagi 2, sehingga C1 sama dengan 1 kurang T kuadrat per 1 tambah T kuadrat dikali S1. Lalu untuk S1 sama dengan 2T per 1 tambah T kuadrat. Maka dengan substitusi semua persamaan dapat kita hasilkan D2 tambah PWY dikali T kuadrat ditambah 2 PWXT tambah D2 kurang PWY sama dengan 0. Nah, dengan penyelesaian tersebut kita dapatkan T sama dengan buka kurung min PWX plus minus akar P kuadrat WX ditambah P kuadrat WY dikurang D2 kuadrat dibagi D2 tambah PWY. Namun jika diskriminan tersebut bernilai negatif, maka solusi di atas tidak bisa kita gunakan. Lalu untuk mencari nilai dari theta 1, kita dapat melakukannya dengan cara theta 1 sama dengan tan 2 kali min PWX plus minus akar P kuadrat WX ditambah P kuadrat WY dikurang D2 kuadrat lalu D2 tambah PWY. Namun apabila theta 1 diketahui, maka didapatkan PWX C1 tambah PWX S1 per min PWZ sama dengan D3S2 per min D3S2. Berdasarkan theta 2 dan angka 2, berdasarkan hal tersebut dapatkan theta 2 angka 2 dikali PWX S1 tambah PWX S1 PWZ, sehingga yang menghasilkan theta 2 sama dengan akar PWX S1 ditambah PWX S1 PWZ dikuadratkan tambah P kuadrat WX.
Lalu yaitu solusi untuk anthropomorphic art. Kita perhatikan dengannya berbentuk anthropomorphic pada gambar di atas. Tujuan dari hal ini ialah untuk menemukan kelas variabel persetujuan theta 1 dan theta 2 yang cocok dengan fungsi di akhir PW yang sudah ditetapkan. Di mana theta 1 sama dengan A tan 2 kali PWY PWZ. Solusi lainnya yaitu theta 1 sama dengan B ditambah A tan 2 PWY PWZ. Dengan mengubah theta 2 menjadi B kurang theta 2, solusi lainnya yaitu theta 1 sama dengan ditambah A tan 2 PWY PWZ dengan mengubah theta 2 menjadi B kurang theta 2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang inverse kinematik. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.